Untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Kepada Buya Syakur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa yang akan saya sampaikan hari ini, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari panitia penyelenggara, dan ini menjadi silabus dalam materi yang nanti akan saya sampaikan. Saya bacakan dulu sekitar pertanyaan ini, yaitu pertama, mengapa kita membutuhkan cinta atau kasih sayang Allah. Yang kedua, bagaimana kita dapat meraihnya. Yang ketiga, hal-hal apa yang menghalanginya. Pertanyaan keempat, apakah dengan taat beribadah kita dapat meraihnya. Pertanyaan kelima, hakikat ibadah itu apa. Yang keenam, bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. 7, bagaimana agar syariat dan ibadah dapat selaras. 8, nilai ibadah diukurnya dari apa. 9, hal apa yang menggugurkan ibadah. 10, bagaimana dalam membuat berbagai keputusan penting dalam hidup. 11, tanda-tanda Allah mencintai manusia, bagaimana manusia dapat merasakannya. 12, bagaimana merawat hubungan cinta dengan Allah. Ini ada 12 pertanyaan, ini silabus yang nanti saya tentu tidak menjawab satu persatu, tapi saya secara kronologis akan saya sampaikan. Kita masuk dari pertanyaan yang ke-5, hakikat ibadah itu apa. Kita dulu, nanti kita semuanya masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan mulai dengan perspektif terminologi. Ibadah itu bahasa Arab, dari kata abada, ain, ba, dan dal, abada. Fi'il madi, fi'il mudhorenya ya'budu, berarti ainul fi'li pada fi'il madi dibaca fathah, ainul fi'li pada mudhari dibaca dhammah. Abada ya'budu berarti bab awal, seperti nasara yansur. Artinya di sini ada persoalan. Abada bahasa Arab ketika di-Indonesiakan ini menjadi masalah. Ketika Departemen Agama menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mungkin banyak terjemahan-terjemahan di kitab-kitab, diterjemahkannya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Yang jadi pertanyaan, apakah ibadah itu penyembahan? Ini persoalan. Sampai sekarang saya tidak pernah merasakan Tuhan saya menyuruh saya menyembahnya. Karena Allah bagi saya bukan sesembahan. Ketika saya berdoa kepada Tuhan saja tidak perlu bawa persembahan. Karena Tuhan tidak pernah minta disembah. Akibat dari pengertian ibadah penyembahan, maka sholat pun disebutnya sembahyang, menyembah eyang.
sembah yang atau eyang, itu Tuhan yang maha besar, yang maha pencipta. Padahal sholat itu sendiri bukan penyembahan. Jadi artinya dari sisi terminologi, ibadah itu apa? Dari kata abada ya'budu, Tuhannya disebut ma'bud, kitanya namanya abdun. Hubungan antara abdun dan ma'bud itulah ibadah. Seperti akhlak juga, yang menciptakan namanya khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Hubungan antara makhluk dengan khalik itulah namanya khuluk. Khuluk itu singular, pluralnya akhlak. Kenapa di Indonesia mengambilnya pluralnya akhlaknya, bukan singularnya? Sama dengan ulama. Ulama itu di sananya bentuk jamak, plural. Singularnya alim. Tapi di sini satu orang juga ulama. Ini ulama dari Bandung. Satu orang ulama. Satu alim, dua alimani, kalau banyak ulama. Jadi digunakan kata jamak untuk kata mufrad. Lalu dijamakan lagi para alim, ulama. Hebat banget ya. Nah, itulah kondisi terminologi akan membahas ini semuanya. Jadi pengertian ibadah itu apa, sehingga menjadi bingung kita bahwa ibadah itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kalau bekerja, yaitu pergi ke kantor, menyangkul, buka warung, dan sebagainya. Ini menjadi membingungkan. Mana yang ibadah, mana yang kerja. Dan tidak akan pernah berujung. Akhirnya semakin kita ajukan pertanyaan, semakin bingung. Nah, saya ingin cari solusi jalan tengah sajalah. Untuk mempermudah kita berpikir bahwa ibadah itu apa saja dan yang bukan ibadah apa saja. Ini teori ini sejak zaman dahulu sudah digagas oleh para ulama. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Itu masih membingungkan. Saya punya usul gini. Yang membedakan ibadah atau bukan ibadah itu dunungan panjenengan saha. Dunungan kamu siapa? Majikan kamu siapa? Ketika majikanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kau kerjakan semuanya adalah ibadah. Selesai, itu aja kan? Setuju nggak, Pak? Iya. Jadi jangan beranggapan seorang imam masjid di sini merasa lebih hebat daripada seorang imam perusahaan, manajer yang punya pegawainya 12.000 orang, ya, ngasih makan anak istrinya. Itu mah bukan ibadah. Yang hebat imam masjid. Ini juga menjadi masalah. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita terjebak selama beratus-ratus tahun, bahwa kita terjebak dalam beragama itu terjebak pada ibadah-ibadah yang bersifat seremonial. Yang sifat seremonial itu yang hebat. Ibadah sosialnya terabaikan. Padahal Allah sendiri memberikan kejelasan. Orang yang memprioritaskan ibadah seremonial, mengabaikan ibadah sosial, itu kata Allah disebut agamanya bohong. Bukan kata saya, kata Allah sendiri. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu orang yang agamanya bohong? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin,
tidak pernah ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, orang yang sholatnya rajin dibayar dapat neraka well. Ini kata Allah, bukan kata saya. Nah, inilah makanya Islam tidak akan bangkit. Sebab andai kan bapak-bapak ibu sholat semua, tahajud semua, sholat qabliyah ba'diyah semua, pakai jubah semua, terus negeri ini makmur nggak? Ini persoalannya. Bisa bikin pesawat enggak? Bisa bikin bom nuklir enggak? Yang nggak ada hubungannya. Itu jadi kemakmuran bersama. Makanya itulah, maka dalam hadis qudsi dikatakan ada orang yang mencari Tuhan. Ini mencari cinta, pengen jatuh cinta sama Allah. Seperti apa? Dia mencari mursyid, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, sampai akhirnya tidak didapatkan seorang mursyid yang bisa menghantarkan dia cinta kepada Tuhan. Nah, ketika meninggal dunia, dipersalahkan oleh malaikat, kamu salah mencari Tuhan, menyeberangi lautan, nggak bakal kau temui. Engkau mencari Tuhan, masuk hutan, keluar hutan, nggak bakal temui. Andaikan engkau dulu di dunia ketika ada tetanggamu yang sakit, engkau datang membawa obat, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Andaikan temanmu yang meninggal, kau ikut mengantarkan dia sampai kuburan, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhanmu bersama orang yang lapar. Tuhanmu bersama orang yang meninggal. Yang bukan seremonial ini makanya jadi kita kembali, kalau yang menjadi majikan itu adalah Tuhan, semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, itulah disebut dengan ibadah. Makanya ibadah itu sesungguhnya, kalau saya diizinkan, merupakan kontrak monoloyalitas dengan Tuhan. Ya, apa sih kontrak monoloyalitas itu? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya mengabdi kepadamu. Dalam kajian terminologi, kalau na'buduka, kami mengabdi kepadamu. Boleh saja kita mengabdi kepada selain kamu. Kami mengabdi kepada Allah. Boleh saja kita kepada Allah mengabdi, kepada selain Allah juga mengabdi. Tetapi karena takdimul maksus, yaitu maf'ul bihinya didahulukan, yang tadinya na'buduka menjadi iyyaka na'budu, itu bahasa Indonesianya hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi. Artinya hanya kepada engkau saja. Kami tidak mengabdi kepada siapapun. Wa iyyaka nasta'in, dan kami mengabdi hanya kepadamu saja. Tidak, karena kami tidak minta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada engkau saja. Kontrak monoloyalitas. Kemudian juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim yang kita baca dalam iftitah salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku dan matiku semuanya adalah untukmu ya Allah. Itulah namanya kontrak monoloyalitas. Kita hanya setia kepada Allah saja. Nah, kalau kita sudah menandatangani kontrak itu, maka apalagi sholat, kentut pun disebut ibadah. Itu yang jadi persoalan. Tersenyum pun membagi orang lain juga ibadah. Semuanya menjadi ibadah karena dalam rangka pengabdian. Hidupku dan matiku semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pengantar pertama.
Kemudian kita setengah jam saja nanti kita kembangkan dengan dialog ya, supaya saya juga dalam dialog saya banyak belajar. Setiap dialog yang kita adakan di mana-mana saya yang paling untung karena saya dapat belajar banyak. Minimal saya tahu apa yang dipikirkan orang lain. Nah, hari ini juga saya mendapat pelajaran yang sangat penting sekali. Ya, pertama, saya merasa bangga ada orang kaya menyisakan uangnya bikin masjid. Yang kedua, tadi imam tadi, bukan ini baru pelajaran penting dan saya baru imam tadi begitu ruku, sudah hampir ruku, baru Allahu Akbar. Berdiri dulu, sudah tegak, sami Allahu liman hamdiyah. Tolong perhatikan tadi. Sujud, Allah, belum Allah. Sujud dulu, hampir akan jidatnya meletakkan di tanah. Allahu Akbar. Kenapa? Begini, ini salah satu jalan menuju cinta Allah juga. Sholatnya diperbaiki, ini bagus sekali. Banyak sekali orang nggak paham kalau berjamaah itu makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, jamaahnya batal. Sekalipun sholatnya enggak, tapi pahala jamaahnya nggak ada. Kenapa? Karena imam begitu akan i'tidal langsung sami Allahu liman hamidah, makmumnya sudah lebih dulu tegaknya daripada imam. Allahu Akbar, makmum lebih dulu sujud daripada imam. Berarti batal nggak? Batal. Menghindari itu, maka itu bagus sekali imam itu Allahu Akbarnya sudah hampir tinggal beberapa detik lagi dia nempelkan jidatnya di tanah. Allahu Akbar. Jadi itu satu pelajaran penting dan itulah nanti ilmu ini saya tularkan ke Indramayu gitu. Nah, lanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan kontrak monoloyalitas, apa yang terjadi? Ya tentu seseorang hamba yang bekerjanya baik dan berkualitas itu pasti akan disayang oleh Allah, pasti. Tetapi yang jadi persoalan, apakah hamba itu mencintai majikannya, mencintai junjungannya? Juga belum tentu. Bisa saja saya mencintai Allah, tapi Allah mencintai saya juga kita belum tahu. Kalau cinta hanya sebelah sepihak, namanya bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan ada bunyinya enggak? Ya enggak ada. Jadi harus dua tangan. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ini menjadi persoalan. Pertama, sebelum saya menjawab mengapa kita kok tidak muncul rasa cinta kepada Allah, jawaban saya dengan pertanyaan tadi. Kenapa engkau tidak cinta Allah? Apa sebabnya? Salah satu sebab yang mengakibatkan hati kita tumpul tidak pernah mencintai Allah adalah satu, karena kita tidak pernah merasakan mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Seorang perempuan yang saya cintai menolak cintaku. Setiap bulan saya kasih uang 30 juta selama 5 tahun. Minta mobil saya kasih, minta rumah saya kasih. Lama-lama Bu, jatuh cinta nggak perempuan tadi? Ah? Iya, karena dia merasa kebaikan saya. Akhirnya dia datang minta maaf, Kak, aku sekarang mencintaimu. Ya iya dong, masa enggak juga. Nah, itulah sebabnya
Kenapa kita tidak pernah mencintai Allah? Karena kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Mengapa kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan Allah? Karena kita merasa mendapatkan dengan sendirinya. Uang yang ku dapat adalah hasil jerih payahku. Rumah ini hasil dari keringatku. Masih adakah di antara kita yang mengatakan hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhanku? Nggak ada. Hasil jerih payahku. Saya pernah ngetes nyoba orang kaya, jawabannya sama. Harta sawah saya 100 hektar ini, Pak Kiai Syakur, ini hasil jerih payahku. Banting tulang peras keringat. Saya mau nanya ibu-ibu, harta dengan keringat ada hubungan kausalitasnya enggak? Apakah orang yang berkeringat pasti kaya? Kalau memang itu benar, tak tuntut kau. Kenapa tukang sekop pasir di Indramayu yang berkeringat-keringat sampai sekarang tidak ada yang kaya? Sebabnya dia mengatakan jerih payahku, keringatku, karena dia mengingkari pemberian Tuhan. Itulah hambatan pertama, kita tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhan. Itulah makanya saya ini seorang kiai yang paling rajin ngajak-ngajak orang berdoa. Kang Abu Marloh sudah sering, ya, saya punya majelis zikir di pantai, majelis zikir di hutan, dan kita bikin majelis zikir wamima, majelis zikir wamima di mana-mana se-Indonesia. Untuk apa? Berdoa bagi saya bukan persoalan dikabul dan tidak dikabul, bukan masalah kaya dan tidak kaya, tetapi dengan doa itu, satu, saya bisa merawat harapan. Ini filosofisnya, dengan berdoa kita merawat harapan. Percayalah, ketika Anda masih berdoa, berarti di dalam dirimu masih ada harapan. Ketika Anda masih punya harapan, sekalipun engkau jatuh berulang kali, engkau pasti akan bangkit lagi. Betul? Petani kalau sudah putus asa, ya cangkulnya dilemparin, buang, udah selesai, tinggal ngasah golok. Betul nggak? Ngasah golok atau jual diri kalau perempuan. Itu karena putus asa. Itu penting sekali. Orang kalau sudah tidak punya harapan di dalam dirinya, hidup ini penderitaan. Setuju, silakan. Nggak udah. Tapi orang ada harapan, itu sudah hidupnya musnah, habislah, nggak ada harapan tuh, hanya penderitaan. Dan yang kedua, dengan berdoa mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah, karena kita minta, begitu dapat dia merasa diberi. Kalau orang tidak pernah berdoa, dasarnya pada berterima kasih, dia dapat sendiri kok. Ini penting sekali. Jadi makanya doa mukhul ibadah, doa itu merupakan inti ibadah. Kemudian terakhir ini, waktu di mendesak, itu poin saja. Sekarang kalau kita ingin dicintai Allah, tentu kita harus mengerti bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita? Apakah kita memperbanyak sholat? Apakah banyak sedekah? Apa naik haji tiap tahun? Atau berpoligami, istrinya 4 barangkali? Caranya Allah senang? Jawaban saya begini. Sebelum engkau melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah, engkau harus tahu dulu apa yang menjadi kesenangan Allah.
Kalau ibu-ibu ingin menyenangkan saya, ya harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Buya Syakur senangnya batik, ya dia diberikan batik. Size-nya apa, ukurannya XL. Banyak orang kirim baju buat saya, ternyata XL. Alhamdulillah buat selimut. Iya. Jadi kalau engkau ingin menyenangkan saya, engkau harus tahu apa kesenangan saya. Betul nggak? Ibu-ibu pengen menyenangkan Allah nggak, Bu? Pengen nggak? Tahu nggak apa kesenangan Allah? Nah, Abu Berro kesenangannya apa? Nah, saya hobinya mancing. Ya, malam Sabtu sebelum istighosa kita bisa mancing dulu. Orang yang ngasih hadiah HP dengan hadiah joran pancingan, mana yang lebih saya banggakan? Pancingan. Nah, begitu juga kita harus tahu apa yang menjadi kesenangan Allah. Saya kasih passwordnya nih, biar paham. Yang paling disenangi oleh Allah adalah sikap kita yang selalu senang diberi oleh Allah. Kita selalu senang menerima ketentuan-ketentuan Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih untung, alhamdulillah. Dikasih rugi, alhamdulillah. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, alhamdulillah. Enggak kasih uang, alhamdulillah. Uangnya hilang, nggak laku-laku, nggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu sama calon, alhamdulillah. Ngelamar, alhamdulillah. Ngajak kawin, alhamdulillah. Dapat suami, alhamdulillah. Suaminya pacaran lagi, alhamdulillah. Itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak ada yang lebih dari itu. Ya, sebetulnya kita sendiri juga kepada anak-anak. Yang anak pertama minta mobil, yang kedua minta bikin rumah, yang ketiga pengen belajar di Amerika, yang keempat pengen kawin. Yang lima dia hanya menangis. Neng minta apa? Nggak minta apa-apa, Mimi. Terserah Mimi saja. Apapun yang Mimi berikan, aku pasti bersyukur. Yang penting ampunilah Ananda. Yang tidak pernah minta apa-apa kecuali minta ampun pada Allah. Menurut nomor lo, anak nomor berapa yang paling disayang? Yang banyak minta. Itu. Ya. Tidak minta-minta, terserah Allah saja. Iya. Ini dalam pelajaran pertama ilmu tasawuf. Ya, Imam Al-Junaidi dalam kitab Al-Hikam mengatakan begini, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisailina. Orang yang sibuk sehari-harinya berzikir sampai dia tidak pernah meminta apa-apa, dia akan aku berikan yang terbaik dibandingkan dengan mereka yang meminta-minta. Karena ini sebagai kekasih Allah. Nah, sebetulnya ini bukan ide baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh dan baca kunut, karena ada yang nggak kunutan ya, yang baca kunut itu ada dalam kunut, walakal hamdu alama bait astaghfiruka wa atubu ilaih. Walakal hamdu, dan kami selalu memujimu, alama bait, apapun keputusanmu, astaghfiruka wa atubu ilaih, yang penting aku minta ampun kepadamu. Kami selalu memujimu, apapun keputusanmu, yang penting kami meminta ampun kepadamu. Hebat nggak, Pak?
makanya kalau kita sehari-hari memuji Allah, diberi hujan sampai kebanjiran, alhamdulillah. Enggak hujan-hujan sampai kekeringan, alhamdulillah. Dikasih penyakit, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Percayalah, ketika mulutmu selalu memujiku, kata Allah, maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku kabulkan. Itu komitmen dari Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sehari-hari dari mulai bangun tidur, mata terbuka, alhamdulillah, mata saya masih bisa melihat. Dalam pikiran bertanya, sekarang jam berapa ya? Kita menengok jam di tembok, jam 3:30, alhamdulillah, leher saya masih lemes. Saya mau pergi ambil air wudhu, begitu bangun alhamdulillah, boyok saya masih bisa berdiri. Setiap hari memuji dan memuji Allah. Ketika engkau selalu memujinya, maka apapun yang kau katakan pasti kudengarkan. Itu ada dalam salat, sami Allahu liman hamidah. Tetapi bagaimana caranya memuji Allah supaya ucapan kita didengar oleh Allah? Maka ketika memuji Allah, jangan separuh-separuh. Tumpahkan semua pujian kepada Allah dan jangan ada ruang-ruang kosong. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, kami memujimu. Seberapa banyak? Mil'us samawati, kami memujimu sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan kami memujimu sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan kami memujimu sepenuhlah seberang sononya langit dan sepenuh seberang sononya bumi. Maka apapun yang kita katakan pasti didengar oleh Allah. Disitulah di ujung lidah kita akan disetempel innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Saya kira segitu saja dulu dan nanti kita kembangkan dengan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan.